Bual kau nah. Mak Long, Mak Ngah, Mak Cu, Pak Long, Pak Ngah. Ya, Pak Cu, dengarkan nih. Mana ada ceritanya orang tu mau miskin. Miskin Pak Ustadz, yang penting bagi emang mulut kau tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alim, para kiai, terkhusus kepada guru kita bersama Syekhuna Ahmad Junaidi Abdul Karim, kepada yang saya hormati dan saya muliakan adik saya, guru kita Ustadz Birrul Walidain. Semoga Allah merahmati beliau, Allah berikan kesehatan zahir dan batin, Allah berikan kesabaran serta keikhlasan kepada beliau dalam mendidik umat. Amin. Biar sama-sama adil saya ucapkan ingkang kula muliaken para sepuh. Kan Jawanya ada juga ya. Para yayi, para sepuh, para pini sepuh. Sundanya ada. Sunda, yang Sunda ada. Sundanya ada enggak? Enggak ada Sunda ya? Ada. Yang mana Sundanya? Ayat teh Sundana ayat teh. Ayat. Entuknya teh ayahnya. Teu aya hek atulah aya teu aya mah cenah naon itulah. Ya udah biar adil, lebih adil lagi karena panitianya kalau enggak salah ada juga dari Jawa Timuran. Sebutan kau lemul jaki, para tretan, para rabu setuju. Biar lebih adil lagi yang Melayu. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Pak Bapak, Pak Ibu sekalian yang hadir pada malam ini, terutama untuk anak-anak kita. Tepuk tangan semuanya buat anak-anak kita ini. Saya sudah cerita sama Kiai Junaidi tadi, saya bingung. Saya mau ngomong apa malam ini? Ketika sebuah pengantar dari Ustadz Birrul Walidain, sebuah pengantar yang sangat indah dalam kata sambutannya, saya menjadi teringat kurang lebih 40 tahun yang lalu. Ketika saya seperti anak-anak ini berdiri di depan pentas di hadapan para guru dan orang tua. 40 tahun yang lalu saya tidak pernah berpikir kalau pada akhirnya berawal dari situlah kemudian saya berangkat ke beberapa tempat, ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, Jakarta dan seterusnya. Dididik oleh para guru, dididik oleh para muallim, para murabbi. Karena berawal dari panggung kecil itulah saya didoakan oleh guru-guru saya, orang tua saya. Maka kemudian apa yang saya rasakan hari ini, ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'am.
Ilmu itu pasti akan memuliakan orang yang berilmu. Walaupun dia lahir dari anak seorang petani biasa. Saya tadi perjalanan berangkat dari Pontianak jam 9. Nyampe sini jam setengah 5. Seperti penerbangan antara Jakarta dan Turki. Jauh. Saya tanya berapa kali sama Kiai Junaidi. Udah nyampe pakai? Udah. Sekali terakhir saya masuk ke kebun sawit, saya seperti berada di Jordania. Wah, luar biasa ini. Saya seperti ada di Petra ini. Mana itu Petra? Jordania, saya bilang. Saya tengok kanan kiri. Saya pikir itu pohon kurma. Rupanya kurmanya tak bisa dimakan katanya. Alah, macam mana ini orang sini tanam kurma kok buahnya macam ini, saya bilang. Alhamdulillah, berkat doa dan serta dukungan, saya jauh-jauh disambut di mana itu? Di Simpang Ampar. Saya tanya sama Pak BPD. Pak BPD dekat ya? Sebentar lagi Pak Kiai. Sebentar macam apa itu? 5 jam saya itu. Tobat saya, mudah-mudahan besok tidak diundang lagi ke sini. Allah ya Rabb. Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan santri ini menjadi santri yang salih dan salihah semuanya. Jangan pernah kecil hati, nak. Saya sama seperti kalian, naik ke atas pentas songkok miring macam ni. Dalam hati saya, ya Allah, Ustadz Birul ini membuka aib saya bilang. Persis 40 tahun yang lalu macam itulah gaya saya. Tapi atas doa dari para guru, atas barakah para muallim, para murabbi, saya memang tidak merasa sebagai siapa-siapa malam hari ini. Saya betul-betul terketuk, saya menangis dalam hati sambil saya bilang sama Kiai Junaidi, Yayi, saya nggak bisa ngomong apa-apa malam ini. Karena Ustadz Birul sudah mengingatkan saya betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya belajar, betapa pentingnya kita ini berkhidmat bagi umat. Saya tanya tadi, saya sampaikan sama Ustadz Birul, Ustadz, sampean jangan kemana-mana, jaga umat di sini. Jangan sampai mereka tidak kenal kepada Allah. Jangan sampai mereka tidak kenal kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mereka tidak kenal Quran. Jangan sampai mereka tidak kenal kepada agamanya. Jangan sampai mereka tidak punya himmah dan tidak punya semangat bagaimana memperjuangkan agama Allah. Terima kasih Ustadz Birul. Kalau memang Ustadz Birul mau cari uang, Ustadz Birul tidak usah di sini. Ustadz Birul tinggal kerja di Pontianak. Ustadz Birul kalau memang mencari ketenaran tidak di sini, tapi di sana tempatnya di kota Pontianak. Tapi untuk apa kita mencari kehidupan yang hanya sekedar bahagia, tetapi di dalamnya tidak ada ketenangan? Ustadz Birul, terima kasih yang sudah menginfakkan waktunya untuk umat, yang sudah dengan ikhlas hati menghabiskan waktunya untuk mendidik anak-anak ini. Kalau mau didik anak seperti ini nih Bu, harus ekstra sabar. Suruh duduk, berdiri dia. Anak seperti ini tidak bisa dilawan. Asal marah sedikit, nangis. Balik ngomong bapak dia, Pak, Ustadz Birul ambek rotan dia. Bu, kalau saya dulu sama Kiai Ahmad Junaidi ini masih ingat betul 40 tahun yang lalu. Kalau Kiai Junaidi ini ya agak di atas saya lah. Kalau saya bilang tua nanti tidak terima beliau nih. Senior lah kira-kira. Senior saya beliau ini. Kami dipukul tidak keras, sedikit saja pakai rotan besar macam ini. Tapi 7 hari 7 malam sakitnya. Apakah orang tua kami marah? Tidak. Orang tua kami malah nanya, sakit tak? Sakit lah Abah, asih ditambah. Karena apa? Karena pelajaran pentingnya mencari ilmu itu susah. Kiai Junaidi berangkat ke Pulau Madura tahun 71. Pulang-pulang tahun berapa Pak Kiai?
Tahun 82 menghabiskan waktu 11-12 tahun di pondok pesantren. Sampai waktu itu susah dapat jodoh. Antara dua. Antara sabar sama tak laku nampaknya macam itu. Tapi itulah, Masya Allah. Masya Allah. Barakah dari guru beliau. Putra-putra beliau dididik dengan didikan agama yang sama. Kirim ke pondok pesantren. Nanti selepas di sini, putra-putri sampean semuanya kirim ke pondok pesantren. Insya Allah pulang ke masyarakat, mampu mengajarkan ilmunya ke masyarakat dan memberikan contoh yang baik di tengah-tengah umat. Amin. Dari 50 anak yang tampil itu kita tidak tahu siapa di antaranya yang jadi waliullah. Dari 50 anak yang tampil kita tidak tahu siapa yang akan menjadi pemimpin kita di masa depan. Hari ini hanya sekedar anak kecil. Kalau dibilang nakal yang namanya anak itu biasa, Bu. Yang bahaya itu kalau masih nakal ini mbah imam kita yang depan ini. Nggih, jenengan yusone pinten? Umurnya berapa? 83. Wah, kok masih nakal, ini bahaya ini. Wabis semua di kampung itu. Ya namanya anak kecil nakal itu biasa, Bu. Anak kecil ini kalau dicubit sedikit, aduh, ketawa dia. Maka Ustadz Birrul terima kasih juga kepada istri yang mendampinginya, yang dengan ikhlas dan setia mendampingi perjuangan beliau. Tapi istrinya orang sini ya Ustadz ya. Wah, ini bakal dapat warisan banyak nampaknya ini. Para hadirin, saya ingin menyampaikan untuk anak-anak, nak, mencari ilmu itu wajib. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Bagi siapa Ustadz? Bagi laki-laki dan perempuan, semuanya sama kata Rasulullah. Mau yang kecil ataupun yang sudah besar. Karena saya dengar di sini banyak murid-murid dan santri ngaji Ustadz Birrul ini yang sudah berumur. Tidak usah khawatir, tidak usah malu. Tidak usah merasa gengsi, yang namanya ilmu Allah itu penting. Buktinya sahabat Nabi SAW yang belajar kepada Nabi tidak anak muda semuanya. Tapi banyak di kalangan sahabat itu yang sudah berusia, yang berumur sudah lanjut, tapi tidak malu belajar agama kepada Rasulullah SAW. Saya lihat tadi itu kaget, Masya Allah, santrinya Ustadz Birrul banyak sekali ini. Sudah besar-besar, pakai baju putih semuanya. Rupanya mbahnya yang datang. Tapi inilah, kita bersyukur dan berbahagia malam hari ini. Mungkin ada sebagian ibu-ibu yang sudah kenal saya, yang sudah pernah tengok saya di channel YouTube, pernah? Wah, pernah tengok di channel Facebook, pernah tengok di snack video, pernah tengok saya di TikTok, pernah tengok saya di mana-mana. Kata ibu-ibu yang belakang, ternyata gantengan fotonya dari orangnya. Ini nampaknya salah edit ini yang di belakang ini. Ibu-ibu sekalian, mengajarkan anak ilmu dan akhlak itu penting. Saya sama Kejo Hairi tidak berhenti, selalu kagum dan kaget. Karena sebagaimana disampaikan dalam kata pengantar Ustadz Birrul Walidain, di tempat ini bukan berasal dari santri. Budaya yang berkembang di masyarakat bukan dari santri. Tapi saya lihat tadi waktu di rumahnya Ustadz Birrul, saya seperti melihat santri. Orang pertama yang saya tengok macam santri itu Bapak Kepala BPD. Oh, ini santrinya ketuaan, saya bilang. Ini kala-kala lebih tua dari Pak Kiai ini nampaknya. Tapi kalau lihat tengok gayanya, akhlaknya luar biasa. Nah, ingat, sehebat apapun kalian nanti, sepintar apapun kalian nanti, secerdas apapun kalian nanti, kalau sudah selesai di sini, dididik di luar, di pondok pesantren, masuk perguruan tinggi, ingat, jaga akhlak kalian, jaga etika kalian,
Jaga sopan santun kalian kepada guru-guru yang pernah mendidik kalian. Ibnul Mubarak, Al-Imam Ibnul Mubarak pernah mengingatkan, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju ila kathirin minal ilmi. Aku lebih membutuhkan orang yang memiliki adab yang tinggi, yang memiliki akhlak yang mulia, dibandingkan orang yang memiliki ilmu yang banyak tetapi tidak memiliki akhlak. Susah payah mungkin Ustadz Birul mendidik para bapak dan ibu. Ada majelis yasinan. Kegiatannya setiap malam Jumat. Kemudian bapak-bapak setiap hari apa? Malam Selasa, Rabu sama Kamis. Belum lagi yang ngajar Quran. Belum lagi di TPA. Belum lagi Ustadz Birul ngajar di sekolah. Habis waktu beliau korbankan untuk pendidikan dan perjuangan umat. Berapa jam waktu sama keluarga di rumah Ustadz? Berapa jam? Mungkin 20-30% di rumah. Tapi anehnya anaknya masih bisa banyak ini. Sedikit sekali di rumah, tapi anak masih lancar produksi ya. Ini gurau je bu ya, biar ibu tak nak ngantuk lah malam ni. Kenapa ilmu itu dibutuhkan? Ilmu itu sebagai semangat dan spirit agar dalam melakukan setiap amalia dan ibadah itu tidak keliru. Cobalah tengok nanti. Ini sebentar lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Kita sekarang sudah berada di pertengahan bulan Rajab, hampir selesai. Mungkin sekitar 45 hari ke depan kita sudah masuk pada bulan Ramadan. Ibu, yang ngerasa punya hutang puasa cepatnya bayar. Bayar segera sebelum masuk Ramadan berikutnya. Yang ngerasa punya hutang kreditan tahun kemarin bayar juga. Yang janji 1 bulan jadi 1 tahun bayar. Takut keburu mati kita ini. Ibu-ibu sekalian, dulu ini cerita orang nggak punya ilmu ya. Saya paling tidak disenangi sama ibu-ibu kalau saya sudah jadi imam di salah satu masjid. Apalagi kalau saya jadi imam sholat tarawih. Perut kenyang, mata ngantuk. Yang imam Ustadz Zain Mohsin. Apa pula? Jam 11 baru balik dia. Ustadz Birul, kalau kita tarawih di sini di masjid kita, itu berapa rakaat? 20. Tarawih tambah witir. 23. 11. Oh, 11 sama witir, 4 salam nggih. 4 salam berarti 8 rakaat. Tambah witir 3, ya sama aja. Kalau di kampung saya itu, karena ngambil tarawihnya 10 salam, tambah witir 3 jadi 23 rakaat. Tapi kecepatan sholatnya macam peluru. Kecepatan sholatnya 360 km per jam. Kalau Ustadz Birul di sini kan mungkin bacaannya tartil, gerakannya juga baik, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Itulah kalau orang yang menjadi imam memiliki dasar ilmu dan pengetahuan. Beda dengan orang yang tidak memiliki ilmu dan pengetahuan. Kalau di kampung saya itu yang paling laku, kalau sholatnya itu antara rukuk dengan sujud bergulung-gulung, tak tentu. Kalau sholat macam saya, jelas banyak orang balik. Mulai dari saya takbir, semua pada colek di belakang. Allahu Akbar. Itu belakang mulai colek dah, balik katanya. Kenapa balik? Sholatnya Ustaz Zain Mohsin itu medam. Tahu medam bu? Orang Melayu pun dia nak bilang medam. Sini bilang medam. Oh, medam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah balik kata dia. Tapi kalau yang solat macam peluru, wah itu lebih cepat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Itu. Karena ternyata salat juga tidak pakai ilmu. Ibadah kepada Allah pun dianggap mainan. Maka ngaji itu penting. Ngaji di TPA yang sudah berdiri 3 tahun kurang lebih. Mana ini TPA-nya Ustaz? Yang sebelah toko. Sudah ada yang nyumbang, ibu-ibu? Sudah ada yang nyumbang? Tipe penyumbang itu banyak. Ada yang datang nanya dengan Pak Ustadz Birul, Ustadz, macam manalah pembangunan TPA kita ni? Ibu, masih kurang semen 40. Udahlah Pak Ustadz, tak usah khawatir, itu urusan saya. Saya sumbang 40. Saya infakkan untuk arwah bapa atau mak saya. Catat nama bapa dan mak saya ni. Pahalanya sampai. Ada agak yang datang, Pak Ustadz, macam mana TPA kita ni Pak Ustadz? Saya nak pengen beramal juga. Apa yang bisa saya nak buat? Bu, insyaAllah sebentar lagi lantai TPA kita ni mau bikin keramik, mau kita dengan porselen. Berapa sak, berapa kotak dibutuhkan Pak Ustadz? Karena ini ukuran 10 kali 10, saya butuh 100 kotak. Siap saya tanggung. Ada datang lagi, apa yang kurang Pak Ustadz? Cat. Siap Pak Ustadz, saya yang tanggung. Ada yang datang lagi, Pak Ustadz, saya tak punya duit. Saya cuma punya tenaga. Bisa saya bantu kerja? Sila. Tak usah dibayar Pak Ustadz, saya siap kerja, sila. Ada lagi yang datang, Pak Ustadz, saya tak bisa bantu apa-apa. Saya cuma ada makanan dan minuman. Nanti orang kerja sini, semua saya siapkan makan minumnya. Sila, pahalanya pun sama. Datang yang terakhir. Tengok. Ada apa Bu? Tak ada, cuma nengok aja. Nyumbang Bu? Tak ada. Cat Bu? Inilah tipe orang yang suka nyumbang heran. Kok bisa selesai Pak Ustadz ya? Pak Ustadz, baik-baiklah dengan orang ini. Biasa orang ni. Bawa muka baik. Balik sebar kemana-mana dengan dia. Tahu tak tu TPA tu? Bu, jangan berburuk sangka dengan Ustadz Birul. Ustadz Birul tu dah ikhlas. Ikhlas dari mana? Tahu aku. Itulah manusia Ibu. Tapi Ustadz Birul, jangan khawatir dengan ucapan. Jangan khawatir dengan apa yang dibicarakan oleh orang di luar sana. Lakukan apa yang memang diyakini benar, yang tidak melanggar syariah Allah, tidak melanggar ketentuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari etika dan moral di daerah dan di kampung ini. Jangan karena hal yang demikian menyebabkan Ustadz Birul berkecil hati, kemudian mundur ke belakang. Tak perlu macam itu. Tapi teruslah yakin kepada Allah. Bersyukurlah bahwa di kampung ini ada lembaga pendidikan, ada taman pendidikan Quran, ada pengajian mingguan, ada pengajian bulanan. Karena insya Allah di dalamnya disebutkan oleh Allah dalam Quran. Boleh saya minum? Tak boleh tak apa-apa, balik saya minum pun tak nak. Apa dawai pun Gusti Allah. Gusti Allah sampun ngendikan toh Bu. Ini biar adil Bu ya. Nanti malah mbah protes ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Walau anna ahlal qura, dan jika seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah kampung yang bernama Kuala Buaya. Hah? Salah. Astagfirullahaladzim. Ada N rupanya. Kuala Buaya N kura-kura mungkin. Kalau seandainya orang Kuala Buayan ini, kata Allah, beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, janji Allah, Allah bukakan kepada mereka barakah. Apa barakah? Ziyadatul khairi ala kulli syai'in, bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara. Allah bukakan barakah dari langit, Allah keluarkan barakah dari bumi. Dari tempat ini, kalau penduduknya sudah takwa kepada Allah, karena kita punya sungai yang luar biasa, Allah keluarkan ikan-ikan besar. Ada ikan tapah, pakai Pak, ikan baung, apa pakai? Ikan juara, juara berapa? Ikan juara. Ada ikan duyung enggak? Ada ke Pak Ustaz ikan gendes-gendes, kata dia. Ada ikan gendes-gendes ke sini? Tak ada. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, langit akan menurunkan kebaikan. Setiap doa tidak ditolak oleh Allah. Orang buaya pula. Orang di Kuala Buayan tinggal berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak kami anak salih. Jadikan santri-santri kami orang yang salih, beriman, bertakwa kepadamu, ya Allah. Taat kepada orang tua, hormat kepada guru, memuliakan sesama manusia. Allah turunkan. Kalau kita sudah jadi orang beriman, bertakwa kepada Allah. Walakin kadzabu, kata Allah, tetapi mereka tidak percaya itu. Maka kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka nikmat Allah mana lagi yang membuat kalian ragu-ragu? Nyumbang masjid ragu, nyumbang musola ragu, nyumbang TPA ragu. Padahal setiap orang memberi, Allah pasti balas dengan lebih baik. Allah tidak pelit. Cuma kita saja yang terlalu perhitungan sama Allah. Berapa yang sudah Allah berikan kepada kita pagi ini? Mulai dari pagi, siang, sore sampai malam ini. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah terhitung, kata Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mari kita mulai berhitung. Coba bangun pagi-pagi, kita bisa bangun bernafas tanpa alat bantu yang bernama oksigen. Alhamdulillah, ya Allah, saya bangun pagi ini, terbangun dengan badan sehat, pikiran normal, ya Allah. Saya bernafas tidak perlu bayar, ya Allah. Lihat di rumah sakit, satu hari satu malam orang mau nafas harus pakai oksigen, setidaknya 2 oksigen. Kalau 1 oksigen berarti 300.000 kali 2 600.000. Ustadz Birul, 600.000 kali 30 hari berapa? Hah? 600.000 kali 30 berapa? Banyak. Tahu saya banyak. Jumlah berapa? 18 juta. 18 juta kali 1 tahun berapa? 1 tahun 12. 18 juta kali 12. Macam mana tak bisa ngitung nih? Hah? 216 macam mana? Betul ke? Nah, berarti saya tak tahulah. 216 juta yang harus kita bayar dari nafas. Itu nafas. Yakin ke orang Kuala Buayan ni bisa bayar nafas 216 juta? Bual kau nah. Mana bisa kita bayar? 10 tahun 3 miliar kita harus bayar nafas. Semuanya gratis dari Allah. Itu baru nafas. Bagaimana ketika kita bangun dari tempat tidur? Kita bangun kemudian turun melangkah dengan kaki dan kita tidak berada di atas kursi roda. Bagaimana ketika kita berjalan kita tanpa alat bantu? Nikmat Allah luar biasa.
Itu baru dari hal yang sederhana. Maka kata Allah, maka nikmat mana lagi yang membuatmu ragu-ragu, wahai manusia. Maka malam hari ini pentingnya kita belajar ilmu agama. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mencari menghendaki duniawi, dia hendaknya punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, hendak dia punya ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan akhirat, hendaknya dia punya ilmu. Maka tanpa ilmu semuanya akan menjadi sia-sia. Maka mari kita bersyukur kepada Allah. Didik anaknya, nak, berangkat ke tempat ngaji, berangkat ke TPA. Nanti kalau bapak sudah tidak ada di dunia ini, bapak sudah meninggal, kalianlah yang akan mendoakan kita. Generasi-generasi sepuh di depan kalian ini suatu hari pasti akan meninggalkan kalian. Maka mulai sekarang belajarlah ilmu agama dengan sebaik-baiknya, agar kelak kampung Kuala Buayan ini ada penerus dari Ustadz Birrul, Ustadz yang lain, penerus dari imam masjid, penerus dari ibu-ibu yang ada di tempat ini, yang mengajarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Maka saya jauh-jauh datang ke Pontianak, datang dari Pontianak ke tempat ini dengan niat dan tujuan, bukan hanya sekedar diundang oleh Ustadz Birrul, bukan hanya sekedar diundang oleh pengajian Nurul Huda, bukan hanya sekedar diundang oleh TPQ Nurul Huda, tetapi tujuan saya adalah silaturahim, menyambung kebaikan di antara kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan melalui silaturahim ini usia kita dipanjangkan oleh Allah, rezeki kita dimudahkan oleh Allah, anak kita dijadikan anak salih dan salihah, istri kita dijadikan istri salihah, dan suaminya dijadikan suami yang salih dan bertanggung jawab di dunia akhirat. Kelak di yaumil qiyamah, Ustadz Birrul akan dipanggil, ya birrul walidaini bin Junaidi bin Ahmad Junaidi bin Haji Abdul Karim, labbaik wa sa'daik ya Rab. Allah bertanya kepada Ustadz Birrul Walidain, ya birrul walidain, apakah anda sudah menyampaikan hukumku? Sudah ya Allah. Apakah engkau sudah menyampaikan Islam? Sudah ya Allah. Apakah engkau sudah mengajarkan Islam? Sudah ya Allah. Di mana itu? Di Kuala Buayan ya Allah. Mulai dari tahun berapa Ustadz Birrul di tempat ini? Tahun berapa beliau? 2010, hampir masuk 12 tahun. Allah bertanya, dan Ustadz Birrul tidak bisa bohong, saya pun juga tak bisa bohong, kita pun semuanya tak bisa bohong di hadapan Allah, karena Allah sudah mengingatkan, kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah bagi kalian menjadi saksi perbuatan kalian sendiri. Yang jaga son pun nanti ditanya sama Allah. Siapa yang jaga son nih? Hah? Asnin. Asnen, Haji Asnen. Berarti lahirnya hari Senin nih. Hah? Serius nih? Wah, kalau hari Rabu berarti Rabuin dong. Ini alatnya punya siapa? Punya beliau? Punya Nurul Huda. Tenda punya siapa? Pinjam apa bayar? Bayar. Kurang berapa? Enggak, serius, kurang berapa? Enggak, duitnya kurang berapa? Malu. Tenang, barusan sudah bisik-bisik Pak BPD yang tanggung itu. Berinfak di jalan Allah jangan nanggung. Berbuat di jalan Allah jangan nanggung. Karena kelak semuanya di akhirat akan dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah.
Pak Asnen yang jaga sound system nanti di surga juga bakal jaga sound system. Gak usah ragu-ragu kata Allah. Karena kalian ragu-ragu kata Allah, fa'akhadnakum bima kanu yaksibun. Karena mereka ragu-ragu dan mereka tidak mau berbuat, tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah kirimkan siksa, Allah kirimkan kesusahan bagi mereka. Pilih Bu. Saya suka nanya dengan ibu-ibu aja. Bu, pilih dua ya. Ibu pilih mau kaya tapi susah atau miskin tapi bahagia? Tak percaya aku tak. Emang kau ni suka nak ngabulkan orang. Nah, aku tanya lagi ya. Pilih kaya tapi tak bahagia atau miskin tapi bahagia? Terakhir 3 kali ni. Jangan nak buat lagi. Ya? Pilih banyak duit, bertumpuk-tumpuk, bertepek-tepek kita punya duit. Tapi kita tak bahagia, atau uang sikit tapi bahagia? Bual kau nah. Mak Long, Mak Ngah, Mak Cu, Pak Long, Pak Ngah. Ya, Pak Cu, dengarkan ni. Mana ada ceritanya orang tu mau miskin? Miskin Pak Ustaz, yang penting bagi emang mulut kau tuan. Manusia itu pasti pengennya sesuatu yang nampak wah. Mana Ustaz tahu-tahu. Contoh, datang ke pengajian Ustaz Birrul Walidain, bukan bawa Quran pertama yang dibuka, bawa Quran dia, bawa berjanji bawa. Tapi yang dibuka bukan Quran, HP. Halo guys, halo, aku sudah sampai nih guys, kata dia. Allah, manalah yang namanya manusia ini. Tapi tak apalah. Tak apa ibu, yang penting Bu, biar miskin yang penting bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak muncul tiba-tiba. Dari mana muncul kebahagiaan itu? Munculnya kebahagiaan adalah rasa syukur kepada Allah yang luar biasa, didasari dengan rasa kebahagiaan atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Mau banyak, mau sedikit, apapun pemberian Allah, dia terima. Kalau memang ibu ingin bahagia, perbanyak ibadah kepada Allah, bersyukur atas karunia Allah, dan belajarlah berterima kasih atas pemberian orang lain kepada kita. La yaskurullaha man la yaskurun nasa. Tidak mungkin manusia itu pandai berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak mau berterima kasih kepada sesama manusia. Jangan jauh-jauh. Ustadz Birrul sudah bersusah payah mendidik, membuka lembaga pendidikan 3 tahun yang lalu. Banyak mengorbankan waktu dan ilmunya serta tenaganya untuk lembaga ini. Maka hal yang pertama harus diucapkan terima kasih Ustadz Birrul atas ilmu dan pengabdiannya kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan anak kami jadi orang salih Ustadz Birrul. Barulah kita bisa disebut orang yang berterima kasih kepada Allah. Kadang kalau ditanya kepada anak, apa cita-citamu nak? Pasti jawaban anak selalu berbeda-beda. Ada yang bilang, saya pengen jadi pilot. Satunya lagi jawab, saya pengen jadi polisi. Saya pengen jadi tentara. Saya pengen jadi guru. Tinggal 2 anak yang belum ditanya. Anak kecil, sama. Satu perempuan, satu laki. Ditanya yang perempuan, nak, wahai anak perempuan, cita-citamu apa? Cita-citanya sederhana. Pak Guru, saya pengen jadi istri yang baik. Tinggal yang sebelahnya. Cita-citamu kau? Saya pengen jadi suami dia, Pak Ustadz. Kan lengkap deh katanya. Pintar pula kau. Inilah malam hari ini saya berbahagia ketemu dengan Bapak, dengan Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah. Dan kelak di akhirat kita bisa saling menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada malam hari ini tanggal berapa ini?
Yang bawah apa yang atas nih? Saya di Kuala Buayan tanggal 19 Februari 17 Rajab 1443 Hijriah. Kita bertemu di tempat ini. Nanti di akhirat videonya nampak. Oh, Ustaz Birul yang nangis tadi itu. Ya Allah, kita tidak bisa berpaling dari Allah, Bu. Makanya pada malam hari ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita para jamaah, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian mereka bersalaman, maka Allah pasti mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari majelis. Kita duduk di tempat ini, barokah banyak. Masuk kemudian duduk senyum sama yang di sebelah, salaman, Allah ampunkan dosanya. Selesai kita pulang, jangan buat dosa lagi. Bagusan salaman. Kau ketemu dengan siapa situ, Ti? Aku nggak ketemu dengan Mak Long tuh. Apa pula? Gelangnya besar, kata dia. Bukan orang pula, tak boleh. Jadi balik ke rumah, di pertemuan yang harus dikedepankan adalah sikap tasamuh, lapang dada. Alhamdulillah ya Allah, saya malam ini datang ke pengajian Ustadz Birul, saya datang ke pengajian anak-anak saya, bersyukur saya ya Allah. Anak saya itu ya Allah suka lomba ya Allah, walaupun itu cuma lomba makan kerupuk tak apa ya Allah. Waktu tadi itu ada yang kecil itu, ya Allah, hore, kata dia. Ketawa saya di situ. Nah, itulah memang cara didikan Islam. Bagaimana mengajarkan anak bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah titipkan. Pulang dari pengajian ini, jangan lupa amalkan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan insya Allah, Allah akan menjadikan kita orang salih dan salihah. Amin. Malam ini pengukuhan dan penobatan kepada asatid dan asatidah Taman Pendidikan Al-Quran. Saya luar biasa bahagia, bukan karena apa. Dulu dididik oleh Ustadz Birul dengan susah payah. Saya dengarkan bacaan yang baca salawat tadi sudah fasahah, sudah fasih, bacaannya sudah baik. Nah, sekarang sudah mengajarkan adik-adiknya. Mudah-mudahan dari tempat ini kelak, apalagi berdiri pondok pesantren, kita doakan pondok pesantren berdiri di tempat ini, Allah jadikan kampung ini kampung yang paling barokah di atas muka bumi ini. Amin. Maka akan lahir generasi-generasi Qur'ani, akan lahir generasi-generasi penyambung lidah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mati berkalang tanah, anak kita lewat. Ya Allah, dulu di kampung kami yang mendirikan TPA ini, ya Allah, anak namanya Fulan bin Fulan, ya Allah. Kalau tanpa sebab beliau-beliau yang ada di alam kubur, tidak mungkin kami bisa ngaji di tempat ini, tidak mungkin berdiri madrasah, tidak mungkin berdiri pondok pesantren. Maka doa kami untuk mereka para ahli kubur. Kita yang dikubur tersenyum dan berbahagia menerima doa dari anak-anak kita masing-masing. Allah akan turunkan kebaikan dan Allah jauhkan dari musibah di tempat ini. Yang sudah ngajar, ikhlaskan ilmunya di jalan Allah. Soal rezeki Allah yang menentukan. Siapa tahu nanti kalian betul-betul menjadi ustadzah yang dipilih oleh Allah untuk kalian semuanya. Amin. Menangis saya tadi di hadapan kalian. Saya jarang nangis, Bu. Saya nangis itu karena perempuan terus. Dulu saya kecil nangis karena umi saya suka nyobet saya. Masuk sekolah perempuan lagi yang buat saya nangis, Bu, guru saya. Mencobet saya gara-gara tak bisa ngerjakan matematika. Besar sikit, saya sakit hati karena perempuan ditinggal, nangis lagi saya. Dah tua kahwin pun masih nangis karena bini, Bu. Ya Allah, bini saya tu, Bu, saya bukan jelekkan dia. Bini saya orang baik. Cantik lagi bini saya ni. Kenapa tawakan saya? Bini saya ni cantik, asli cantik. Dulu jadi rebutan satu kecamatan. Saya yang dapat. Macam mana cerita Ustaz? Saya guna-guna dia.
Alhamdulillah bini saya itu orang paling cantik. Gara-gara dia lah saya nangis. Bukan nangis karena cinta saya ditolak. Tak ada. Saya ini penceramah udah 30 tahun lebih. Saya memang besar di komplek pesantren, ngaji di pesantren sama dengan seperti Kiai Junaidi. Saya dididik untuk menjadi da'i. Tapi paling lama saya ceramah cuma antara 1 jam sampai 1 jam 20 menit. Nah, bini saya pesantren tada, kuliah dakwah tada, suruh ceramah depan orang tak bisa. Tapi bagian ceramah depan saya 4 jam tak berhenti. Saya bingung belajar dari mana dia ni. Apa saya tak nangis dibuatnya? Pakai nunjuk-nunjuk lagi. Pokok aduh matilah saya tu. Jangan nak ketawa Ustaz Berun pun sama nampak ni. Ya Allah Bu, yang nama perempuan ni Bu. Sekalian kita gosip Bu yuk. Ini waktunya ribah untuk kita Bu. Ada orang tanya, Pak Ustaz kalau ceramah di mana-mana tempat Ustaz pakai bahasa 7 bahasa saya pakai. Kadang saya pakai bahasa Korea. Bisa Pak Ustaz? Bisa. Macam mana bahasa Korea? Sarangnya oh. Itu ya. Inilah. Masya Allah walaupun kita sambil gurau. Macam mana Ustaz nih kalau ceramah suka nak gurau? Bu, saya ini nak gurau. Saya pernah diprotes dengan ibu-ibu. Saya pernah cerita, saya pernah di pengajian. Dan itu kan khusus pengajian tasawuf. Mana tasawuf bisa sambil ketawa-ketawa? Tegang saya. Ngomong neraka terus. Apa kata ibu tuh? Pak Ustaz, aku balik ni takut. Kata dia. Aku lah takut mati Pak Ustaz. Apa kayak saya ngomong? Bu, saya bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kebaikan, menyampaikan hukum-hukum itu tegas, tetapi penuh dengan kasih sayang. Maka malam hari ini saya berterima kasih kepada Ustadz Birrul Walidain dengan seluruh panitia dari pihak perangkat desa dan panitia-panitia TPA yang sudah bersusah payah menghubungi saya sekitar melalui Kiai Junaidi sekitar 1 bulan yang lalu. Kalau Kiai Junaidi ini Bu, telepon tak melalui asisten saya. Padahal saya punya asisten 3. Beliau ni main selodongnya. Main masuk ya. Pak Kiai tanggal berapa kemarin? Tanggal 13, 14, 15 positif ya. Apa nih? Tak ada, kita ke Sanggau. Tunggu loh. Kita kan bukan masalah kawan nih Pak Ustaz. Bukan masalah kawan nih Pak Kiai Junaidi. Oh tak bisa kita kawan. Kalau udah nyebut kata kawan tak bisa saya. Hanya telepon lagi. Udah ini nampaknya agak dipending sikit nih. Pula ganti tanggal. Aduh, inilah kalau hubungan dengan kawan saya bilang. Nyaman tak nyaman telan seorang nih. Sakit tak sakit pikul lah. Oh, tanggal berapa? Tanggal 19, 20, 21. Jangan tak jadi ya saya bilang. Banyak punya uang saya batalkan nih. Iyalah katanya. Itulah. Kita ini bersahabat luar biasa. Walaupun biasa kata orang Melayu, kami duduk berdua saling sakat biasa. Tapi orang lain tak perlu tahu, kami berdua aja yang saling sakat. Nah oleh karena itu malam ini walaupun saya ngomong ini menyampaikan dengan guyon, tapi mudah-mudahan ini ada hikmah dan kebaikan di dalamnya. Maka insya Allah anak-anak ini yang nanti bakal mendoakan kita. Kita tidak tahu di antara 50 santri, 50 anak malam ini jadi penyebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari satu anak yang walaupun mungkin hari ini suka gurau, malam-malam dia doa sama Allah, ya Allah, ampuni mak bapak aku, ya Allah, ampuni guruku, ya Allah, ampuni saudaraku. Kita tidak tahu di antara doa mereka. Wah, ini sudah jam berapa ini? Saya ceramah berapa menit? 1 jam. Perasaan saya udah lapar nih. Lama nampak. Nah inilah Bu. Saya memang suka gurau Bu. Saya dengan siapapun suka nak berkelakar saya. Cuma satu-satunya orang yang tak pernah saya ajak gurau tu mertua saya. Betul. Bukan masalah takut dosa, saya tak ada. Takut nanti pas bagian minta tanda tangan warisan, sangka saya gurau.
Bapak-bapak paham pula yang di belakang. Nampak dia dulu yang suka minta tanda tangan warisan tuh. Nah, Bu, malam ini, Masya Allah, suasana yang gembira. Apalagi besok ada lagi pengajiannya. Pengajian BKMT, ibu-ibu muslimatan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Birul yang sudah mengundang saya jauh-jauh hari. Apalagi memang tempatnya luar biasa. Ini mudah-mudahan, ini nanti di akhirat sekali ditengokkan video saya di hadapan Allah. Allah, banyak pahala kau nih. Kenapa ya Allah? Jalan belok-belok nih. Tuan lagi. Tak lama naik apa tadi itu? Naik ferry. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana tak takbir dalam hati saya? Sopir saya tak pernah naik ferry macam tu. Sekali saya tengok, aman, aman bah. Tapi keringat besar-besar jagong. Saya sama Kiai Junaid deg-degan di belakang. Astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan tak jatuh ya Allah, mudah-mudahan tak jatuh ya Allah. Tapi itulah perjalanan dalam menegakkan dan mensyiarkan agama Allah. Cara saya dengan Ustadz Birul berbeda. Ustadz Birul dengan gayanya pegang rotan. Ngeri saya jadi murid beliau. Ya Allah, saya dulu tuh di kampung, di komplek pesantren saya lahir, mbah saya yang jadi guru ngaji saya. Oh ya Allah, kecil ya benda tu yang dipukulkan dengan saya, kecil Bu. Tapi pedasnya 7 hari 7 malam tak selesai. Kecil tapi macam ini. Kecil, ujungnya, pangkalnya macam ini. Ya Allah, balik saya ke rumah ditanya dengan Umi, Zen, kenapa kau nangis? Atuk, dia bilang. Ngapa kan atuk kau? Ngajar tak berapa, katakan. Apa buat kau sakit? Pukul. Kenapa pula dipukul? Tak ngerti. Pakai apa? Rotan. Besar ke? Kecil. Saya bilang macam ni. Ngapa kau nangis? Aku dipukul bukan dengan itunya, dengan pangkal besar macam ni. Tapi itulah nak, itu insya Allah barakah. Hasilnya dipukul pakai rotan tadi itulah. Ya Nabi sana. Itu belum kuat berarti rotannya tuh. Kalau yang udah kuat, ya Nabi salam alaika, makin kuat, ya Nabi. Tapi doa itu nak, doa itu barakah. Ma huwal barakah. Banyak orang bertanya, apa itu barakah? Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan tentang barakah. Al-barakah huwa jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha'u min ibadihi. Barakah itu tidak ubahnya seperti tentara di antara tentara-tentara rahasia Allah yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Siapa saja. Dari 50 anak kita tidak tahu siapa yang dapat barakah. Dari 7 ustadzah, 7 tadi ya. Udah pada nikah belum nih? Oh 1. Berarti 6-nya masih ada. Oh, lagi hamil ya. Mudah-mudahan dimudahkan lahirnya ustadzah. Oh yang 6 itu masih SMA ya? Oh ya masih kecil lagi ya. Masalahnya sopir saya itu masih bujang. Tengok terus dari tadi dia, bah, tinggalkan saya sini. Ngapa pula kau tinggal? Abah nih balik dengan siapa? Sopiran dalam saya kemana-mana diantar. Kasihan saya lah bah. Justru kau harus kasihan dengan abah. Kau tak balik, abah tak balik. Bukan bah, aku nak cari bini. Hah? Maka ditengok tadi ustazah tuh. Mana yang cocok bahaya kata. Pala kau bulat sih. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, barakah itu apa? Barakah itu tidak ubahnya seperti tentara-tentara rahasia Allah yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Fa in halat 'alal mali aktsarathu. Kalau Allah turunkan barakah, Allah titipkan barakah dalam hartamu, hartamu akan bertambah banyak. Yang disebut bertambah banyak bukan berarti jumlahnya 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi walaupun sedikit ada nilai manfaat di dalam hartanya. Banyak orang yang memiliki harta tapi dia tidak barakah. Kaya raya luar biasa tapi hidupnya tidak tenang dan tidak bahagia. Sekali datang ke dokter, dia datang ke dokter, "Assalamualaikum, selamat siang dok." "Selamat siang pak, ada yang bisa saya bantu?" "Pasti." "Bapak sakit?" "Iya dok." "Sakit apa?" Yang datang bingung. Mestinya yang namanya dokter tahu penyakit.
kan saya, kata dia. Oh iya, Bapak gejalanya apa? Begini dok, pundak saya panas. Oh, periksa sama dokter. Kaya raya, hartanya miliaran. Diperiksa sama dokter, Pak. Bapak mulai besok tak boleh makan ayam belebeh. Nah pula, kolesterol Bapak tinggi. Oh, 1 minggu berikutnya datang lagi. Apa keluhan Bapak? Mata saya agak kabur sedikit dok. Oh, iya. Ini Bapak, ini gejala glaukoma. Apa itu dok? Ini kelebihan kandungan ini. Nanti Bapak kalau dibiarkan ini berbahaya untuk mata Bapak. Jadi Bapak tidak boleh makan yang berlemak. Wah. Tidak boleh makan yang berminyak. Seperti apa dok? Seperti minyak goreng sama kompor. Tak boleh dimakan. Minggu berikutnya datang lagi. Sakit apa lagi Pak? Kaki saya bengkak dok. Wah, ini Bapak kena penyakit gejala asam urat. Tak boleh makan jenis kacang-kacangan dan emping. Lama kemudian dia datang ke dokter. Dokter bilang, Bapak tak boleh makan ini, tak boleh makan itu. Jadi saya makan pakai apa? Pakai kecap. Duit banyak, makan cuma pakai kecap. Lebih baik duit tak banyak, tapi semua bisa masuk. Mulai dari nama jenis kacang-kacangan sampai jengkol yang bau tanah, kita makan. Sehat-sehat, kenapa? Hidupnya selalu bahagia. Kenapa dia bisa bahagia? Karena Allah memberikan barakah dalam hartanya. Apa yang dia makan tidak jadi penyakit. Karena hartanya halal, diinfakkan kepada perkara yang halal. Datang sama Ustadz Birul, Ustadz, anak saya sudah pandai mengaji. Kalau saya ajarkan anak saya sekolah di luar, anak saya les, anak saya sekolah di luar sana, anak saya per bulan bayar 300.000. Sebagai bentuk rasa syukur terhadap anak saya bersedekah kepada Ustadz. Ustadz 1 bulan saya kasih 5 juta. Cantik kalau macam itu. Ustadz Birul pun suka. Yang kedua, wa in halat. Kalau hartamu itu menetes, alal waqt ammaratku. Kalau hartamu, kalau Allah berikan barakah kepada waktumu akan dimakmurkan oleh Allah, akan bermanfaat dalam kebaikan. Pas waktunya azan, Allah turunkan barakah dalam umur, Allah turunkan barakah di dalam waktu kita, pas dengar azan berangkat. Nah, berkaitan tentang ini karena kita kaitan Isra Mi'raj. Bu, pertanyaannya. Ini mumpung ada Pak BPD. Pak BPD, saya nanya serius ya. Jawab pula dengan serius. Besok misalnya pas salat zuhur, hayya 'alas shalah. Udah mau berangkat, dekat masjid dah. Tiba-tiba ada HP bunyi. Diangkat sama Pak Kades. Halo, siapa nih? Pak BPD, saya dari kantor Kabupaten Sanggau. Ah, jadi macam mana Pak? Ini sesuai dengan janji kita kemarin, uang yang 5 miliar kan bisa dicairkan sekarang. Ah, Pak BPD, pilih uang yang 5 miliar tadi, atau langsung berangkat ke masjid? Pilih mana? Hah? Mana caya? Berangkat masjid gitu. Agak pelan tapi serius berangkat ke masjid. Yakin? Habis duit nih. Saya kasih Ustadz Birul ya. Manusia itu seperti itu, padahal Allah panggil kita subuh-subuh. Hayya 'alal falah. Ayolah kalian menuju kemenangan. Ditambah, bukan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo semuanya jadi petani, berangkat ke kebun. Bukan berangkat ke masjid, berangkat ke kebun. Apa Pak Ustadz? Apa yang begini? Hah? Tahu saya manen, namanya apa? Ya bingung saya. Ya itulah ha'alah. Pasti lebih pilih itu. Maka bagaimana mungkin Allah akan turunkan barakah? Karena kita lebih milih yang di sana dibandingkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Yang ketiga,
Ini yang paling penting. Wa in hallat ala waladin aslahatku. Kalau Allah turunkan barakah kepada anakmu, anakmu akan jadi anak salih. Tapi barakah itu tidak mudah. Iya. Barakah itu hanya didatangkan oleh hati yang sabar dan ikhlas mencari ilmu Allah dan khidmah di dalam ilmunya. Banyak orang yang pintar dan alim, tapi ilmunya tidak barakah. Kenapa? Di hatinya kosong akan kebaikan tentang Allah. Di hatinya kosong kepada kebaikan terhadap sesama. Maka dari sekian 50 anak yang hadir, yang datang malam ini, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan semuanya jadi anak salih dan salihah. Walaupun hari ini mereka gurau-gurau yang nama anak kecil memang masih. Tapi suatu saat nanti mereka sudah besar dan sudah dewasa, maka merekalah yang akan melanjutkan perjuangan kita di Kuala Buayan ini. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, para bapak-bapak dan para wali murid, bersabarlah. Saat anak berangkat ngaji, berangkat ke TPA, doakan anaknya, ya Allah, anakku, anak saya berangkat ke tempat ngaji, ya Allah, bertemu dengan gurunya, bertalaqi kepada gurunya, mengambil sanad kepada gurunya. Sabarkan, ikhlaskan anak saya, ya Allah. Jadikan dia anak yang taat kepadamu, jadikan dia taat kepada agamamu. Berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Maka Allah lembutkan hati anak, Allah sabarkan hati anak, Allah ikhlaskan anak di dalam mencari ilmu Allah, dan karena itu tidak mudah dan tidak gampang. Maka yang datang malam hari ini pun di majelis ini, di pengajian ini, mudah-mudahan setiap langkahnya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaki kanan diangkat, maka semoga Allah menggugurkan dosa dan salah kita kepada Allah. Dan ketika kaki yang sebelah kiri kita angkat, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita semuanya satu persatu. Malam ini adalah malam yang membahagiakan tentu bagi kita semuanya. Karena hafla akhir sanah, anak-anak kita selamatan, sudah 1 tahun mengaji di tempat ini, belajar di tempat ini. Insya Allah ilmunya bakal barakah. Nanti datangi Ustadz Birul dan ustadzah-ustadzahnya. Ustadzah, terima kasih sudah mendidik anak saya. Sebab kalau bukan ustadzah dan Ustadz Birul yang mendidik anak saya bacaan Quran, tentu saya tidak akan mendengarkan bacaan-bacaan yang indah dari anak-anak saya. Maka karena saya tengok anak-anak kita mulai pada ngantuk, ini udah menguap semua ini, udah jam 11 hampir. Maka insya Allah kita akan bertemu besok. Kita akan melanjutkan pertemuan besok habis. Insya Allah ba'da duhur kita akan bertemu di majelis ini ya, malam besok ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada apa ini, Pak? Bukan saya ulang tahun kan? Wah, saya pikir ulang tahun saya ini. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Ya, monggo. Di bawah ya, di bawah ya. Oh, ya. Wah, jadi pengen cepat selesai saya, Bu. Inilah tradisi, Bu. Tradisi yang insya Allah tidak akan bersimpangan dengan ajaran agama. Ya, jangan khawatir, jangan ragu. Masalah apa namanya nih? Orang sini bilang apa nih? Hah? Nggak, ini namanya apa? Nama budaya apa nama ini? Nah, budaya ayam lah gitu ya. Tak usah lama-lama Pak Ustaz. Rasol lah kata orang dia. Rasol nih. Ada buat besok enggak, Pak? Ini luar biasa, sudah diniatkan jauh-jauh hari kemarin ini. Sudah diniatkan, insya Allah tidak bersimpangan dari agama. Ada yang bilang ini syirik, macam mana syirik? Ini sedekah. Makanan yang diberikan ini sedekah. Kenapa didoakan? Apa yang tidak harus didoakan kepada Allah? Gak usah khawatir. Gak usah khawatir, ini tidak akan melanggar syariah.
masalah bentuk dan cara itu karena tradisi kita saja. Di setiap suku, di setiap daerah tradisinya beda-beda. Ya, tradisinya Ustadz Birul beda. Tradisinya Ustadz Birul sama dengan tradisi saya. Tradisi Mbah yang dari Jogja beda dengan tradisi saya. Beliau pakai tumpeng. Pakai tumpeng Mbah ya. Sami mawon nggih. Nggih, sami mawon sama aja. Yang Sunda ya naon teh seorang orang Sunda mah iya naonnya. Bingung abdi ge. Ya insyaallah sami lah. Nah, sami-sami tumpeng. Jadi orang Sunda bilang ini mah hayam bakakak. Nya, iya mah hayam bakakak. Kalau orang kita bilang ini ayam tengkuap namanya. Ayam tengkuap namanya. Ini ya. Kalau Ustadz Birul bilang apa nih? Keng pangkeng. Bahasa apa itu? Ini keng pangkeng ini. Orang Madura saking orang Jawa itu sama, Bu. Kalau ngomong harus pakai tenaga dalam. Maka jangan aneh nanti kalau Ustadz Birul ngajar itu pakai tenaga dalam, itu kan memang karena kami dari kecil sudah biasa seperti itu. Wong Madura itu, Bu, orang Madura itu sebenarnya bukan kasar, bukan. Karena kami lahir dari tanah leluhur yang gersang. Iya, Pulau Madura itu gersangnya luar biasa. Di atas perbukitan, di bawahnya laut. Kalau kami ngomong itu nggak pakai bibir, pakai tenggorokan. Mana Ustaz gitu kan. Nah, jadi itu hanya budaya, insya Allah ini tidak akan bertentangan dengan syariah. Jadi insya Allah cukup sampai di sini dulu karena besok siang kita akan bertemu dan mungkin ibu yang sering nonton channel saya di Zen Mohsin Official, terima kasih atas ibu sudah menonton kemudian like and share-nya dibagi kemudian nanti Pak Ustadz bisa bahasa Inggris? Bisa dikit-dikit. Apa Pak Ustadz? I love you. Itu aja. Jangan ngolok-ngolok saya. Bu, nanti kalau anak ibu sudah besar, masukkan pesantren ya. Masukkan pesantren. Insya Allah pendidikan pesantren itu pendidikan yang aman. Dan hasilnya luar biasa. Buktinya Ustadz Birul bisa mendidik umat. Tapi nanti masukkan anak, biasa anak pesantren ini pintar. Saya ini alumni pesantren, beberapa pesantren. Tapi setelah keluar dari pesantren, saya tidak ngajar. Tapi saya bekerja dengan salah satu perusahaan internasional di sebuah media. Dan kebetulan suara saya pernah dipakai untuk sebuah penerbangan. Nah, mau tahu? Wah, tak boleh sebut, nanti kena iklan. Saya pernah suara saya dipakai untuk beberapa iklan obat-obatan. Tapi sejak tahun 2006 saya berhenti. Kenapa? Uangnya banyak, tapi agak kurang barokah. Jadi sekarang Ustadz ceramah banyak uang, tak ada juga. Ya cukup lah buat beli pesawat gitu kan. Saya ditanya, Pak Ustadz kalau ceramah minta amplop, mana pernah? Saya tidak pernah minta amplop, saya lebih suka isinya. Jadi nanti kalau misalnya ibu ke bandara, ada suara ting tung. Kemudian ada kalimat seperti ini. Para penumpang yang terhormat, bagi para calon penumpang pesawat Garuda GA793 dengan tujuan penerbangan dari Bandar Udara Soekarno-Hatta di Banten menuju penerbangan Bandara Internasional Supadio di Pontianak. Silakan masuk melalui pintu 3. Itu suara saya dulu. Kenapa sekarang tak pakai? Dah tua dah suara saya. Tak laku lagi, balik kampung saja. Jadi santri itu insya Allah multi manfaat, multifungsi. Insya Allah kalau jadi santri, keluar dari pondok pesantren, pasti akan berkarya untuk umat. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sebentar bermanfaat bagi kita semuanya. Karena insya Allah besok kita masih akan bertemu kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.